Hello guys, welcome back to my channel para desainer dan freelancer. Ketemu lagi dengan aku, Rio Purba. Kali ini kita bakal masuk ke video sesi bedah logo ataupun inspirasi desain logo. Jadi aku bakal nge-feature karya-karya kalian. Tapi kali ini aku nggak ngambil dari Instagram ya, karena udah setiap bulan kayaknya kita ngambil dari Instagram. Nah kali ini aku ngambil karya-karya desain logo dari teman-teman peserta kelas Rumpi Desain ya. Jadi buat yang belum tahu, Rumpi Desain tuh punya kelas ya. Dan saat ini lagi ada diskon Black Friday, diskon sampai 70%. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar, langsung aja ke kelas.rumpidesain.com ya. Nah, ketika teman-teman sudah bergabung ke kelas Rumpi Desain ya, nanti kalian akan bergabung ke satu grup khusus ya. Di situ kita bisa langsung tanya jawab, kemudian berdiskusi, atau teman-teman mau mengirimkan karya desain kalian dan langsung aku komentari, itu bisa banget ya. Jadi kita akan lihat dulu grupnya dan kita akan lihat karya dari teman-teman peserta kelas Rumpi Desain. Nah, ini dia grup Rumpi Desain private grupnya, teman-teman. Jadi di sini kita bisa diskusi, tanya jawab atau sharing macam-macam lah ya. Dan langsung kalian tuh bisa berdiskusi dengan aku. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama kita pilih salah satu karya yang bakal kita feature ya. Di sini aku pilih acak ya. Jadi mohon maaf buat teman-teman yang karyanya belum terpilih hari ini, jangan sakit hati. Oke, nanti kita akan buat lagi sesi seperti ini. Oke, di sini ada karya dari Agung Dwi Putra, Mas Agung ya. Di sini ada kayak karya logo traveling ya. Kita akan coba buka dulu. Oke, di sini teman-teman, hal yang pertama pengen aku komentarin adalah kontras ya, kontras warnanya. Jadi kalau teman-teman belajar prinsip dasar desain ya, jadi kalau kalian sebelum jadi desain logo atau grafik desain apapun ya, teman-teman harus belajar, wajib tahu prinsip dasar desain. Salah satunya itu tentang kontras ya. Kontras itu bisa dari segi ukuran, bisa dari segi warna. Nah, kalau aku lihat ini warna kuning atau warna gold ini belum terlihat kontras dengan backgroundnya yang warna putih gitu. Nah, jadi ini harus menjadi concern utama. Kalau memang Mas Agung pengen mempertahankan warna emas atau kuningnya ini, silakan gunakan warna gelap sebagai backgroundnya. Oke. Yang kedua itu, kalau teman-teman jadi desainer logo ya, kalian tuh nggak harus menggunakan simbol-simbol untuk simbol-simbol pada umumnya yang mewakili bentuk dari barang dagangan atau service yang kita jual. Misalnya ini kan traveling ya, relate-nya dengan pesawat mungkin. Jadi nggak harus kok bentuk pesawatnya bulat-bulat kita masukkan ke dalam logo seperti ini ya. Karena nanti jadinya logo kita itu kayak generik atau tidak unik ya, kurang eksklusif ya. Jadi kayak kesannya murahan ya. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen menggunakan ikon pesawat, dibuat lebih abstrak aja. Misalnya nih, kalian bisa hapus ujungnya ini satu. Kemudian yang atasnya itu kayak dibuat lebih lancip lagi. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, ini kan tetap kelihatan pesawatnya ya. Jadi dibuat lebih abstrak supaya lebih lebih simple, kemudian lebih unik juga. Kemudian selain itu, menurut aku di sini terlihat lebih terlalu besar ya. Jadi dari sisi kontras ukuran juga kurang bagus menurut aku. Jadi di sini Mas Agung bisa kecilin dikit logo marknya supaya lebih terlihat seimbang dengan di sini logo type-nya ya. Jadi lebih berimbang aja. Atau mungkin karena pengaruh white space-nya ya. Jadi di sini Mas Agung sangat sedikit sekali memberikan white space atau ruang bernapas untuk logonya. Jadi agak susah dilihat nih, white space-nya ini sangat-sangat mentok-mentok ya. Jadi kalau teman-teman buat preview logo juga harus dikasih ruang bernapasnya supaya logo kita tuh kayak premium, kayak bagus kelihatannya. Jangan mentok-mentok kayak gini ya teman-teman. Oke. Nah, ini semua sangat-sangat mentok nih. Sangat-sangat mentok ya. Jadi agak kurang bagus kelihatannya, kurang eksklusif gitu. Jadi itu aja, kita akan ke logo berikutnya. Oke, logo berikutnya dari Mas Sami Fajar. Di sini ada kayak logo properti, terus ada inisial S untuk mewakili namanya Sami Nizar. Nah, kalau dari sisi kontras scale atau ukuran, ini udah sangat bagus menurut aku ya Mas Fajar ya. Jadi di sini concernnya adalah tinggal di simbolnya aja. Menurutku simbolnya ini kelihatan banget, ini dua hal yang berbeda. Jadi kesannya ini kayak dipaksain gitu. Jadi huruf S-nya ini nyomot dari sini, lambang rumahnya nyomot dari sini, terus dipaksain gabung jadi satu. Kesannya seperti itu. Walaupun aku tahu Mas Fajar di sini membuat ini sendiri gitu kan, tapi kesannya terlihat seperti itu, jadi seolah-olah. Makanya kalau teman-teman ngedesain logo, kalau nanti dagangan klien kita itu produknya ada banyak, ya jangan semua dimasukin. Jadi lambang ini dijadikan jadi satu. Jadi kesannya itu kayak nyomot sini, jadi dipaksain digabungin jadi satu. Jangan. Oke, itu concern paling utama. Nah, lantas gimana dong solusinya? Nah, kalau seandainya aku yang jadi desainer, aku bakal membuat logo ini sangat-sangat simple.
Oke, misalnya seperti ini, logo S-nya kita buat, nanti Mas Nizar coba brainstorming sendiri ya, riset ya. Coba buat bentuk S-nya itu yang memang unik, tapi konsepnya tetap sama yang seperti ini. Misalnya seperti ini kira-kira ya. Nah, untuk menjelaskan ini bisnisnya atau produknya produk apa, nggak harus Mas Nizam tambahkan lagi di sini lambang misalnya pagar rumah ataupun atap rumah, nggak harus ya. Jadi untuk menjelaskan ini usahanya apa, Mas Fajar atau teman-teman lainnya yang pengen jadi desainer logo itu menjelaskannya dari deskripsi filosofi dari logo ini. Oke, jadi logonya tetap simple aja ya, supaya orang tahu itu logo apa, supaya klien tahu ini logo produk apa, dijelaskan dari filosofi seketika presentasi. Udah paham kan? Ini rahasia yang mahal sih menurut aku ya, yang belum banyak orang desainer logo ketahui ya, yang rata-rata yang masih baru mulai gitu ya. Jadi ini sangat penting kalau teman-teman pengen menjadi seorang desainer logo. Jadi misalnya ini dagangannya rumahan gitu, properti, nggak harus menggunakan simbol itu ya. Jadi misalnya nih, filosofinya nih yang pertama huruf S ya, mewakili inisial nama Sami Nizar ya. Kemudian yang kedua filosofinya itu ini seperti genggaman tangan. Genggaman tangan ya. Kan kayak gini tuh ya, kayak genggaman tangan. Nah, ini mewakili kehangatan dan keramahan ya. Sami Nizar seorang personal real estate consultant misalnya kepada setiap pelanggan-pelanggannya. Selain itu genggaman tangan ini juga melambangkan kehangatan. Ini kan kayak orang berpelukan juga gini kan. Nah, kehangatan rumah tangga yang akan menempati setiap rumah-rumah yang akan dijual oleh Sami Nizar personal real estate consultant. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi mainnya itu mendeskripsikan produk, mainnya di filosofi aja. Untuk logonya sendiri itu tetap dibuat sangat-sangat simpel. Udah paham kan teman-teman? Next ada logo dari Dimas Lutfi ya, Muhammad Dimas Lutfi. Nah, ini logonya kayak inisial gitu kan teman-teman ya. Nah, Mas Lutfi ini tadi kita udah baca ya, ini logo dari Six Corner ya, nama kliennya mungkin ya, Six Corner. Jadi mungkin artinya itu 6 sudut ya, 6 sudut, makanya di sini Mas Lutfi menggunakan persegi 6 gitu ya, supaya melambangkan betul-betul melambangkan si brand si klien gitu. Nah, tapi menurut aku ini memang agak sedikit lebih agak gimana sih bilangnya? Agak lebih ribet ya. Jadi bisa disimpelkan sebenarnya sih kalau menurut aku ya. Dan di atasnya juga dihapus kayaknya. Nah, ini kan tetap kelihatan ada huruf S-nya juga. Nah, ini kan huruf S juga kan. Tetap kelihatan huruf S-nya, atau huruf S-nya itu dari ngambil yang ini. Nah, atau dibuat lebih simpel ya. Mungkin dibuat seperti ini, tapi kayaknya kayak terlalu mirip dengan lambang Suzuki gitu ya. Mobil Suzuki, jadi mungkin tetap bisa ngambil konsep ini, tapi nanti dibuat lebih unik lagi. Dibuat seperti ada kayak ornamen tambahan, sehingga nanti bisa lebih unik atau lebih berbeda dari lambang Suzuki. Soalnya ini kalau huruf S ini, itu dia kayaknya segi 6 juga kelihatan kan? Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetap bisa dilambangkan gitu ya. Jadi kalau aku sih akan buat ini brainstorming lagi, riset lagi supaya lebih terlihat simpel ya. Tapi bukan berarti logo dari Mas Lutfi ini jelek ya, nggak seperti itu ya. Hanya dibuat lebih simpel aja, mungkin akan kelihatan lebih eksklusif lagi. Oke, next karya dari FX Grafis ya. Ini ada kayak logo Eva Floris. Wow, oke, Eva Floris. Nah, kalau aku lihat ini logonya sudah bagus ya teman-teman. Jadi di sini ada huruf E melambangkan inisialnya Eva Floris. Kemudian di sini ada diblendkan ya, konsep E-nya itu diblendkan dengan konsep bunga yang itu menurutku sangat-sangat bagus ya, sangat-sangat pintar. Cuman sepertinya memang kalau dilihat-lihat ini kayak ada yang kurang gitu ya. Mungkin karena style logoku itu lebih mengarah ke corporate ya. Jadi kayak simple, premium, eksklusif gitu. Jadi aku ngelihatnya kayak kurang cocok dengan aku gitu ya. Tapi mungkin teman-teman cocok gitu ya. Jadi ini agak subjektif ya, karena memang styleku itu lebih ke corporate ya, lebih ke kayak simple, premium. Jadi aku melihatnya kayak ini kurang premium menurut aku gitu. Tapi sebenarnya bagus gitu ya. Tinggal kalau mau dibuat lebih premium, sepertinya kayaknya nih ya. Aku nggak tahu apakah ini pengaruh dari previewnya yang kurang mendukung backgroundnya, atau pengaruh dari ini tulisan ininya, Eva Florisnya.
Kalau seandainya ini dibuat lebih modern, mungkin kayaknya lebih eksklusif kelihatannya. Nah, jadi aku tadi udah coba-coba, mungkin kalau dibuat logo type-nya itu atau tulisannya itu lebih modern, memakai sans serif itu kayak kelihatannya lebih kelihatan eksklusif atau premium ya teman-teman. Atau bisa di layoutnya itu di samping seperti ini supaya kesannya juga ya lebih ngeblend dengan logo utamanya atau logo marknya. Nah, gimana menurut kalian ya? Ini subjektif sekali lagi ya. Logo aslinya itu udah bagus ya, tinggal ini subjektif aja, tergantung kita yang ngelihat itu siapa. Oke, next di sini ini mungkin yang terakhir ya supaya nggak terlalu lama. Di sini ada Rasya Ramadan. Wow, masih anak SMA kayaknya ya. Jadi halo Mas Rasya Ramadan. Jadi di sini ada kayak pizza kunai ya, pizza kunai. Oke, concern aku yang pertama adalah ini logonya kayaknya nggak berimbang gitu ya, nggak balance. Nah, salah satu prinsip desain ada juga tuh namanya balance atau keseimbangan. Nggak seimbangnya di mana? Menurutku ininya sih, tangkai kayak apa nih, penyerok atau pembawa ininya mungkin ya, pizzanya nih ya. Ini kayaknya nggak harus ada deh ya, Mas Ramadan ya. Kayaknya nggak harus ada. Karena apa? Ketika ini dimasukkan ke website itu kan gini ya. Nah, di sini header, di sini ada menu websitenya, home, beranda atau apa. Nah, kalau ininya kepanjangan, ya takutnya nanti yang kelihatan nanti itu tangkainya aja. Sedangkan tulisannya itu terlalu kecil jadinya. Karena habis space-nya itu dimakan oleh yang ininya gitu. Jadi kayaknya nih ya, kalau memang mau tetap mempertahankan ini, lebih bagus dihilangin aja ininya. Nah, jadi hanya pizzanya ini kan udah logo pizza gitu ya, jadi nggak harus ada tangkainya juga. Kecuali aku nggak tahu ya, aku nggak tahu arti kunai itu apa. Mungkin itu apakah itu berhubungan dengan tangkainya tadi itu kunai ya, aku kurang tahu juga. Tapi menurutku kalau memang tangkainya itu mau tetap dipertahankan, coba dicari ya cara atau dieksplor lagi Mas Ramadan supaya ini bentuknya nggak termakan habis space-nya itu oleh tangkainya tadi. Dan balik lagi seperti yang aku bilang di awal, kalau teman-teman pengen jadi logo designer dan membuat logo yang eksklusif itu nggak harus ada elemen dari produk yang dijual di dalam logonya. Paham ya? Makanya seperti logo kayak McDonald's atau Pizza Hut ya, itu nggak ada lambang pizzanya. Kalau McDonald's itu nggak ada lambang burgernya di logonya ya. Jadi lebih main ke filosofi aja. Kalau memang targetnya itu premium atau buat logo yang mahal atau eksklusif yang premium. Tapi kalau memang teman-teman mau buat logo untuk UMKM, logo-logo yang seperti ini bagus ya. Jadi rata-rata logo UMKM atau logo yang target pembelinya itu murah atau menengah, itu rata-rata logonya itu ada barang yang dijual gitu. Ada simbol barang yang dijual. Contohnya nih kayak pizza atau boba atau donat, itu rata-rata ada simbolnya di situ kan. Nah, jadi tinggal disesuaikan aja dengan klien kalian. Kalau kliennya itu targetnya menengah ke atas, premium, ya jangan gunakan simbol-simbol yang mewakili barang yang dijual. Oke guys, itu aja dulu untuk bedah logo ataupun sesi inspirasi desain logo kali ini. Semoga teman-teman bisa banyak belajar ya, terutama yang pengen jadi desainer logo. Ingat pesan-pesan yang udah aku sampaikan tadi di dalam video. Bantu share video ini ke teman-teman kalian lainnya supaya kita sama-sama belajar. Kalau ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, ditambahkan, silahkan sampaikan di kolom komentar di bawah video. Oh ya, jangan lupa ya, kita di Rumpi Desain lagi ada diskon gede-gedean 70% potongan harga ya dari harga aslinya di kelas.rumpidesain.com. Jadi teman-teman silahkan kunjungin, silahkan pilih kelas-kelas desain yang pengen kalian join atau belajar di situ. Ingat diskonnya ini nggak bertahan lama ya, mungkin berapa hari lagi diskonnya ini udah bakal habis ya, udah bakal ditutup. Jadi pastikan teman-teman daftarnya hari ini kalau memang berniat join atau serius belajar tentang desain. Itu aja, seperti biasa, sebagus-bagusnya desain ada aja yang nggak suka, sejelek-jeleknya desain tetap ada orang yang suka. Jadi mau desain kalian bagus atau jelek, jangan pernah takut berkarya. Aku Rio Purba, see you guys on the next video.